Lukas 23 ayat 44 sampai 48. Yesus mati. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali, mari kita melihat pada nats ayat Alkitab kita baca ini adalah proses puncak dari karya keselamatan Kristus menyelamatkan manusia. Jika Yesus mati di kayu salib, kita ingat Via Dolorosa, proses sangat menyedihkan, proses jalan panjang pahitnya Tuhan Yesus Kristus dalam proses karya keselamatan, sehingga gereja mencatatkan bahwa hari ini adalah Jumat Agung, bukan dengan istilah Jumat berkabung, bukan Jumat bersedih, bukan Jumat duka cita, ataupun Jumat yang lainnya, tetapi gereja memakai istilah Jumat Agung. Itulah mengapa menunjukkan betapa agungnya karya keselamatan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Kebenarannya melalui peristiwa kematian Yesus Kristus di kayu salib. Pertama, kegelapan meliputi bumi meskipun baru jam 12 siang. Sebab terang matahari tidak bersinar. Kita bisa baca dari ayat 44 sampai 45a. Tahapan itu dan bukan sebaliknya terbukti di awal penciptaan Allah, yaitu dari gelap terbitlah terang. Sebab pada mulanya gelap gulita. Lalu Allah berfirman, "Jadilah terang." Bisa dibaca pada Kejadian 1 ayat 2 sampai 3. Bahkan menurut penginjilan Yohanes, terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Bisa kita baca dari Yohanes 1 ayat 5. Terang itu sendiri dipersonalisasikan dalam Yesus Kristus. "Akulah terang dunia dan dalam Dia ada hidup. Setiap manusia yang hidup dalam terang kebenarannya memiliki terang hidup." Menurut pengamsal, siapa yang berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa yang mengejar kejahatan menuju kematian. Dari apa yang sudah diuraikan, maka membuktikan kebenarannya bahwa Yesus mati karena kejahatan atau dosa dunia dan manusia. Kedua, tabir bait suci terbelah menjadi dua. Sesungguhnya pada waktu matahari tidak lagi bersinar ataupun gelap gulita sebagai gambaran dari kuasa dosa. Bukan saja tabir atau tirai yang terkoyak, tetapi juga menurut penginjil Matius dalam Matius 27 ayat 51 dan 52, pada waktu itu terjadi juga gempa bumi, bukit-bukit batu terbelah dan kuburan orang mati terbuka. Fenomena itu menunjukkan bahwa jalan kini terbuka lebar untuk menghampiri Allah. Tabir yang memisahkan tempat kudus dan tempat maha kudus yang sebelumnya menghalangi orang menghampiri hadiratnya, maka membuktikan bahwa melalui kematian Kristus, tabir itu kini disingkirkan dan jalan menuju tempat maha kudus, yakni kehadiran Allah, kini terbuka bagi semua orang yang percaya kepada Kristus dan firman-Nya yang menyelamatkan. Ketiga, seruan Yesus sebelum kematiannya, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Seruan ini adalah tahap ke-10 atau yang terakhir dari penderitaan Kristus, dan itu menandakan atau membuktikan akhir dari segala penderitaannya serta penyelesaian karya penebusan. Hutang dosa dunia dan manusia telah dilunasi dan rencana keselamatan telah ditegakkan. Keempat, orang banyak yang menonton dan berakhir dengan memukul-mukul diri sendiri. Ini bukti yang sangat meyakinkan tentang betapa hati manusia yang senang menonton atau menyaksikan kekerasan, darah, dan kematian. Pada waktu itu memang mereka terbiasa menonton di gelanggang Romawi dan Yunani. Mereka bersorak-sorak dengan riang gembira tanpa sedikit pun rasa belas kasihan. Sementara orang bertarung dan saling membunuh, bahkan berakhir dengan penderitaan, kalah, dan kematian. Jika Kristus disaksikan dalam hal yang berakhir sama, maka kematian Yesus membuktikan sesuatu kebejatan dalam diri manusia untuk mengubah sikap demikian dengan kasih dan kepedulian, dan tidak lagi hidup dalam kebejatan dosa.
Dan kalaupun mereka yang menonton menyaksikan peristiwa Yesus di kayu salib, kemudian pulang dengan penyelesaian sehingga memukul-mukul diri mereka, maka kematian Yesus membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Namun penebusannya haruslah diakui untuk pembebasan dan menyelamatkan dari belenggu dosa, sehingga Allah dimuliakan. Pengakuan demikian dan memunculkan ungkapan memuliakan Allah seperti yang dikatakan oleh kepala pasukan bahwa sungguh orang ini adalah orang benar. Kita bisa baca dari ayat 47. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini mata dan hati kita tertuju pada Yesus Tuhan kita yang mencapai puncak penderitaannya dan mati di kayu salib. Dari bukti-bukti yang sudah ditampilkan, maka sesungguhnya kejahatan dosa kita yang menyebabkan Yesus menderita dan mati di kayu salib. Kejahatan dosa kita yang sudah membelenggu kehidupan kita dalam kegelapan, namun oleh Allah dengan kasih-Nya, maka Kristus yang adalah terang telah berkenan menerangi jalan-jalan kehidupan kita yang tidak sepi dari berbagai gelapnya pergumulan dan ancaman kehidupan. Sebab melalui kematian Yesus Kristus, kita tidak lagi terpisah dari kasih karunia-Nya, melainkan telah memperoleh jalan masuk untuk senantiasa menghadap hadirat-Nya dan menyerahkan berbagai persoalan hidup kita. Memang ada banyak persoalan yang melanda kehidupan kita, yang dalam realiti tidak jarang diselesaikan secara kekerasan, darah, dan kematian. Oleh itu, maka hal yang disebabkan karena demikian dalam kehidupan modern sekarang ini yang ternyata juga berdampak pada negatifnya dan juga mempengaruhi kehidupan beriman kita, yaitu antara lain terbiasanya dan di dalamnya mendapat kesenangan dan hiburan ketika menonton televisi atau media lainnya yang menampilkan penderitaan manusia, darah, kekerasan, dan kematian yang semuanya bermuara pada dosa. Padahal Yesus mati untuk menebus dan membebaskan manusia dari perilaku seperti itu. Namun kebebasan Yesus melalui penderitaan dan kematian Yesus hendaklah memotivasi kehidupan beriman kita untuk hidup dalam kasih-Nya, bahkan berbelas kasihan kepada rintihan orang yang menderita dan mereka yang mengalami kekerasan sesamudra raya dalam kehidupan mereka, untuk kita angkat menuju kehidupan yang layak penuh kasih mesra. Itulah bukti dari kita umat Kristiani yang tidak saja secara seremonial beribadah memperingati hari Jumat Agung ataupun kematian Yesus Kristus di kayu salib, tetapi juga memaknai dalam pengabdian, jerih dan juang kita bagi keselamatan dunia dan manusia yang sudah terlebih dahulu dikasihi oleh Yesus Kristus. Amin.